Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Farmasi A1 ingin menjelaskan mengenai analisis fisika kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suraya Mubasir dengan NIM akhiran 025 selaku moderator pada kali ini. Baik, adapun penjelasannya yang pertama, saya persilahkan kepada materi pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Ninas Anissa Aulia, NIM 001. Di sini saya ingin membacakan terkait pendahuluan. Untuk kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam, dan sintesis yang digunakan sebagai obat-obat farmaseutika yang dapat digunakan untuk terapi. Bidang ini juga melakukan kajian terhadap obat yang sudah ada, berupa sifat kimia fisika, struktur, serta hubungan struktur dan aktivitas. Kemudian, kimia farmasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan obat maupun obat jadi. Khusus untuk bahan obat atau bahan yang berasal dari alam dipelajari dalam ilmu farmakognosi dan fitokimia. Sehingga dalam ilmu kimia, farmasi umumnya dipelajari bahan obat atau obat yang berasal dari bahan sintetik. Terima kasih, saya persilakan kepada Dalila untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dalila Amani Dahmadi dengan akhiran NIM 002. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa bidang ilmu lain, diantaranya kimia organik, mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khas penentu sifat dari golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, asam asetil salisilat, asam salisilat, gugus fenol, paracetamol antalgin, alkaloid, dan kafein. Yang kedua ada biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi obat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya, denaturasi protein, reaksi enzimatik. Yang ketiga ada ilmu farmakologi. Ilmu farmakologi ini mempelajari mengenai pengetahuan seluruh aspek mengenai obat, seperti sifat kimiawi dan fisiknya. Farmakokinetik atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Serta farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurusdayanti Adi, NIM 003. Jadi di sini saya akan membahas mengenai obat. Seperti yang kita ketahui, obat adalah zat bahan kimiawi, hewani maupun nabati, yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Berdasarkan sumbernya, obat yang ada dewasa ini digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada obat alamiah. Obat alamiah yaitu obat yang terdapat di dalam, contohnya itu obat yang terdapat di alam, contohnya itu ada kuinin pada tanaman, minyak ikan pada hewan, serta mineral-mineral. Selanjutnya ada obat semisintetik, yaitu obat hasil sintetis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam, contoh ada morfin menjadi kodein. Selanjutnya yang ketiga ada obat sintetis murni, yaitu sintesis obat dari bahan dasar yang tidak berkhasiat didapatkan senyawa obat dengan khasiat farmakologis. Contohnya itu obat-obat golongan antihistamin dan diuretika serta yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aulia Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia Rizky dengan akhiran NIM 004 akan melanjutkan untuk materi selanjutnya terkait metabolisme. Yang pertama, metabolisme obat. Nah, di sini pada metabolisme obat ada 2 fase. Yang pertama itu fase perombakan, di mana fase ini merupakan bertujuan untuk membuat senyawa obat menjadi lebih polar dan mudah diekspresikan dengan cara memasukkan gugus baru ke dalam molekul obat atau gugus fungsional yang ada.
Fase perombakan ini dapat berupa proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Contohnya yaitu reaksi oksidasi asetanilit menjadi asetaminofen. Selanjutnya, untuk fase konjugasi, di mana fase ini bertujuan untuk melindungi gugus fungsi suatu obat atau metabolit obat dengan gugus baru, seperti glukuronat, sulfat, dan asam amino yang diperoleh dari fase perombakan. Konjugasi dapat juga terjadi melalui reaksi metilasi seperti N-metilasi, O-metilasi, dan S-metilasi. Contohnya seperti reaksi konjugasi glukuronat. Untuk selanjutnya terkait mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat yang paling umum adalah terkait pada tempat reseptor. Reseptor melokalisasi efek obat. Tempat reseptor berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Obat dan reseptor saling berikatan seperti gembok dan kuncinya untuk menimbulkan efek terapeutiknya. Setiap sel dalam tubuh memiliki kelompok reseptor yang unik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irna Indah Wulandari dengan akhiran nomor NIM 005. Di sini saya akan membacakan tentang analisa farmasi kualitatif. Analisa farmasi kualitatif itu meliputi analisa secara fisika, identifikasi secara organoleptis, kelarutan, tetapan fisika, dan mikroskopis. Kimia analisa dengan menambahkan zat-zat kimia ke dalam bahan obat-obat yang diperiksa sehingga menimbulkan reaksi-reaksi tertentu yang dapat diidentifikasi secara kasat mata, seperti terbentuknya endapan, warna, bau, dan lainnya. Mikroskopis analisa ini adalah dengan melihat partikel dari unsur atau senyawa yang terkandung dalam bahan obat-obat. Dapat dilihat langsung menggunakan mikroskop atau direaksikan terlebih dahulu dengan zat kimia tertentu, kemudian dilihat menggunakan mikroskop. Instrumental yaitu analisa atau penentuan jenis suatu unsur atau senyawa dari suatu bahan obat menggunakan instrumen atau alat yang kompleks atau modern, seperti spektrometer, kromatografi, atomic absorbance spectrometry atau AAS, dan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oksa Arfanti dengan akhiran NIM 007. Untuk materi selanjutnya yaitu metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, uji pendahuluan meliputi 1. Penyanderaan atau organoleptik, yaitu mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Yang kedua, penentuan sifat-sifat fisika, seperti kelarutan, penentuan titik lebur, dan titik didih. Yang ketiga, pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman, dan penentuan unsur-unsur obat. Yang kedua, penentuan gugusan fungsional yang khas atau uji golongan, dan yang terakhir, penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Mungkin sekian dari saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazriala Sengka dengan NIM akhir 010. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait tahap identifikasi obat secara konvensional. Yang pertama yaitu uji pendahuluannya. Nah, penyanderaan organoleptik adalah uji identifikasi sifat fisik obat meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa obat menggunakan indera. Uji organoleptik ini merupakan pengamatan sifat fisik obat secara langsung dan hasil pengamatannya merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Pada umumnya, bahan baku obat ini tidak berwarna atau berwarna putih. Oleh karena itu, adanya pewarnaan lain dari bahan obat menjadi titik awal untuk identifikasi lanjutan. Nah, adapun warna spesifik beberapa bahan obat, yang pertama yaitu dipiridamol, itu berwarna kuning. Yang kedua ada etacridin, warnanya warna kuning. Etaferin, warnanya kuning terang. Menadion, warnanya kuning terang. Niclosamida, warnanya kuning pucat. Nitrazepam, kuning muda. Riboflavin, kuning sampai kuning jingga.
tetrasiklin berwarna kuning. Nah, kemudian yang kedua tes kelarutan. Kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Nah, zat mempunyai kelarutan yang berbeda-beda terhadap beberapa pelarut, yaitu air, alkohol, atau pelarut lainnya. Tes kelarutan ini dilakukan dengan memasukkan sedikit zat ke dalam tabung reaksi, kemudian di dalamnya itu ditambahkan pelarut. Kemudian digoyang-goyangkan dan diamati apakah zat tersebut dapat larut atau tidak. Nah, apabila tidak ditentukan lain untuk menyatakan kelarutan zat, istilah kelarutan dalam pengertian umum kadang-kadang perlu digunakan tanpa mengindahkan perubahan-perubahan kimia yang mungkin terjadi pada pelarutan tersebut. Pernyataan pelarutan zat dalam bagian tertentu menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat larut dalam volume tertentu pelarut. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Maftullah Ridho dengan akhiran NIM 011. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Uji kesamaan pada saat menguji kelarutan obat, perlu diuji pula kesamaan larutan atau pH kelarutan obat. Uji kesamaan larutan atau obat secara sederhana dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan larutan bersifat basa akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Hasil uji kesamaan ini dapat digunakan pula untuk mengetahui jenis senyawa yang dianalisis. Larutan senyawa-senyawa golongan asam, misalnya asam benzoat, asam sitrat, asam askorbat, dan lain-lain. Dalam air, sudah pasti mengubah warna lakmus menjadi merah. Hasil uji ini dapat pula membedakan antara alkaloid basa dan alkaloid asam. Asam basa misalnya eferdin akan mengubah lakmus merah menjadi biru, tetapi karena sifat kebasaannya yang sangat lemah, maka perubahan lakmus merah menjadi biru hampir tidak jelas. Sedangkan alkaloid asam misalnya efedrin HCl akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan perubahannya sangat jelas. Penentuan unsur penentuan unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, dan oksigen pada obat yang diidentifikasi. Unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Keberadaan unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap langkah pengujian senyawa obat tertentu. Yang kedua, uji penentuan gugus fungsional atau uji golongan. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat dilakukan dengan bereaksi molis atau larutan naftol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memasukkan kurang lebih 5 mg zat uji ke dalam tabung reaksi dan melarutkannya dengan 1 mili air suling dengan mempersingkat waktu. Dapat juga digunakan larutan asli uji kelarutan zat uji dalam air, kemudian ditambahkan 5 tetes reaksi naftol ke dalam larutan uji dan dikocok. Kemudian ditambahkan 1 mili asam sulfat pekat secara hati-hati yang dialirkan melalui dinding tabung. Langkah ini dilakukan dalam lemari asam. Jika uji mengandung senyawa karbohidrat, maka di antara kedua lapisan akan terbentuk cincin berwarna ungu. Senyawa yang termasuk dalam golongan karbohidrat antara lain glukosa, fruktosa, laktosa, sukrosa, amilum, karboksi, metil selulosa atau CMC, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya
Saya akan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwin Nur Salim. Saya akan membawakan materi selanjutnya. Maaf sebelumnya, NIM saya dengan akhiran 012. Jadi di sini pemeriksaan golongan senyawa asam organik, pemeriksaan golongan senyawa asam organik dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air menggunakan kertas lakmus biru. Larutan ini, zat uji ini akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Senyawa yang termasuk dalam golongan asam antara lain asam sitrat, asam benzoat, asam salisilat, asetosal, asam askorbat, dan lain-lainnya. Pengujian lain yang dapat digunakan terhadap golongan asam, khususnya asam-asam yang memiliki gugus karboksilat atau gugus COH adalah dengan pembentukan senyawa ester. Pengujian terhadap golongan asam melalui pembentukan senyawa ester dilakukan dengan mereaksikan larutan uji menggunakan alkohol, misalnya metanol ataupun etanol. Dan katalisator asam sulfat pekat disertai dengan pemanasan atau penggunaan kalor. Terbentuknya senyawa ester tersebut dapat diamati dengan mencium bau ester yang terbentuk secara spesifik. Pemeriksaan golongan senyawa fenol ini dapat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau etanol dengan besi. Kalau zat uji akan membentuk warna merah sampai termasuk dalam golongan fenol, aminosalisilat, asam salisilat, salisilamida, dan lain-lain. Asam salisilat juga memberi hasil positif fenol karena asam salisilat di samping memiliki gugus karboksilat sebagai asam, juga memiliki gugus fungsi fenol OH yang terikat pada inti benzen pada posisi orto terhadap gugus karboksilat. Tapi karena rasanya yang asam dan mengubah lakmus biru menjadi merah, maka asam salisilat dimasukkan dalam golongan asam. Pemeriksaan golongan senyawa alkaloid dapat dilakukan dengan reaksi Mayer berlebih dan reaksi Bouchardat larutan iodium. Larutan zat uji akan membentuk endapan kuning. Jadi ada endapan kuning di situ dengan reaksi Mayer dan diperoleh endapan coklat dengan reaksi Bouchardat. Pemeriksaan senyawa sulfonamid larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Nah, keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi warna jingga. Pemeriksaan senyawa barbiturat dapat dilakukan dengan menguji larutan zat dalam etanol dengan versi Zwicker. Campuran dari Zwicker yaitu ICO NO3 1% dalam etanol dan Zwicker 2 piridin sebelum direaksikan dengan reaksi Zwicker akan mengubah larutan uji menjadi warna ungu. Ya, selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan materinya, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Abdul Jabbar, NIM saya 701001213. Uji penentuan jenis zat, uji penegasan dan pengamatan bentuk kristal. Pengamatan hasil reaksi dengan reaksi tertentu untuk melakukan pengujian menggunakan reaksi tertentu.
Reaksi-reaksi yang dapat digunakan dapat dilihat pada masing monografi zat uji yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 3 maupun edisi 4. Pengamatan hasil uji yang diamati berupa warna, endapan, bau yang terjadi disesuaikan dengan hasil reaksi identifikasi dalam monografi tersebut. Sebagai tambahan untuk uji identifikasi ini dapat dilihat pada buku identifikasi obat Outerhoff dan Kovar. Uji ini dikenal sebagai reaksi warna. Sebagai contoh, berdasarkan hasil uji pendahuluan diketahui bahwa senyawa yang dianalisis merupakan golongan senyawa alkaloid. Hasil uji unsur menunjukkan bahwa selain mengandung unsur N, senyawa tersebut mengandung unsur halogen, klorida. Uji penegasan senyawa ini dapat diarahkan pada pengujian garam, hidroklorida, dan alkaloid. Misalnya efedrin HCl, paverin HCl, dan piridoksin HCl. Lakukan pengujian penegasan dengan melihat uji identifikasi yang tertera pada monografi masing-masing zat uji dalam Farmakope dan amati hasil reaksinya. Reaksi identifikasi konvensional, reaksi warna beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah 1. Efedrin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya adalah: yang pertama, larutkan 10 mg dalam 1 ml air. Tambahkan 0,5 ml larutan tembaga, sulfat, dan 2 ml larutan natrium hidroksida. Terjadi warna violet, tambahkan 1 ml eter. Kocok lapisan eter berwarna violet kemerahan, lapisan air berwarna biru. Larutkan 50 mg dalam 1 ml air. Tambahkan 4 ml natrium hidroksida selama beberapa detik dan biarkan selama 2 menit. Pisahkan lapisan organik reaksi klorida larutan zat. Yang kedua ada paverin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya adalah: larutkan 10 mg dalam 1 ml asam sulfat. Panaskan hingga suhu 160 Celcius. Akan terjadi warna violet. Larutkan lebih kurang 20 mg dalam 9 ml air yang telah tambah amonia encer. Biarkan terbentuk endapan, saring, cuci endapan dengan air, suhu lebur endapan lebih kurang 146 Celcius. Akan menunjukkan reaksi klorida. Saya serahkan ke pemateri pembicara selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hayu Nugraha Hamzah dengan NIM terakhir 014. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang ketiga yaitu piridoksin HCl. Prosedur atau langkah-langkah kerjanya yaitu: masukkan ke dalam 2 tabung kimia masing-masing 1 ml larutan yang mengandung 1 dan 2 ml larutan natrium asetat P 20%. Pada tabung pertama tambahkan 1 ml larutan asam borat 4%. Lalu campur, dinginkan kedua tabung hingga suhu 20 derajat. Pada masing-masing tabung tambahkan dengan cepat 1 ml larutan diklorokinoklopiramid P 0,5% dalam etanol 95% P. Dalam tabung pertama terjadi warna biru yang segera memucat dan setelah beberapa menit berubah menjadi merah. Dalam tabung kedua tidak terjadi warna biru. Langkah kedua yaitu pada 2 ml 0,5% tambahkan 0,5 ml larutan asam fosfowolframat P terbentuk endapan putih. Langkah ketiga yaitu menunjukkan reaksi klorida. Yang ke B itu pengamatan bentuk kristal atau uji sublimasi mikro. Informasi tentang bentuk kristal suatu zat padat sangat penting dalam analisis kualitatif zat. Karena bentuk kristal suatu zat adalah khas. Alat yang digunakan untuk melihat bentuk kristal adalah mikroskop. Sublimasi mikro merupakan salah satu cara analisa fisika. Digunakan untuk mengidentifikasi beberapa obat dan bahan farmasi. Dasarnya adalah zat padat bila dipanasi, sebelum mencair bisa langsung berubah menjadi fase gas, dan pada pendinginan berubah lagi menjadi fase padat dan bentuk khas. Dalam proses sublimasi ini,
beberapa zat padat pada pendinginan mungkin dari fase zat itu melalui fase cair dulu, kemudian menghablur dan ada zat yang langsung dari fase gas berubah menjadi fase padat. Hasil sublimat inilah yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop. Masing-masing senyawa obat akan menampakkan bentuk kristal yang spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hairia Warhan dengan akhiran NIM 015. Jadi di sini ada analisis kuantitatif obat. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif sendiri ini merupakan analisis yang dimana digunakan untuk menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesif yang ada di dalam sampel. Kemudian analisis kuantitatif di dalam dunia farmasi, kimia farmasi, secara spesifik itu bekerja untuk mengetahui kadar suatu senyawa obat dalam sampel. Misalnya dalam sediaan tablet atau untuk mengetahui tingkat kemurnian suatu bahan obat yang diuji. Selanjutnya, teknik analisis obat secara kuantitatif. Nah, berdasarkan dari beberapa literatur pada golongan obat menurut jenis efek farmakologisnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan seorang mahasiswa mempelajari tentang bagaimana cara menentukan kadar obat masing-masing memiliki efek yang sama. Kemudian selanjutnya ada misalnya analisis obat golongan analgetika antipyretika, yaitu seperti yang pertama asetosal. Nah, untuk menentukan analisis kuantitatifnya ini bisa ditentukan dengan metode alkilimetri menggunakan prinsip reaksi netralisasi. Kemudian ada obat paracetamol. Ini dapat ditentukan kadarnya dengan metode nitrimetri menggunakan prinsip reaksi diazotasi. Selanjutnya ada asam mefenamat, di mana bisa ditentukan dengan metode titrasi bebas air menggunakan prinsip reaksi netralisasi. Kemudian ada di analisis kuantitatif obat, ada yang namanya analisis volumetri. Nah, analisis volumetri ini merupakan bagian dari analisis kuantitatif yang dimana dengan caranya itu dengan mengukur secara teliti volume larutan yang diketahui konsentrasinya yang dapat bereaksi sempurna dengan zat yang akan ditentukan kadarnya. Nah, berikut ini ada hal-hal yang diperlukan dalam menganalisis dengan cara volumetri. Yang pertama itu kita membutuhkan alat pengukur volume seperti buret, pipet volume, dan labu ukur. Kemudian yang kedua ada neraca analitik. Nah, neraca analitik ini merupakan timbangan yang dimana digunakan untuk menimbang bahan yang akan diselidiki atau senyawa baku untuk membuat larutan baku. Selanjutnya ada senyawa yang digunakan sebagai larutan baku untuk pembakuan harus senyawa dengan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldi, NIM 016. Saya akan membacakan materi macam-macam titrasi berdasarkan jenis reaksi. Yang pertama itu titrasi asam basa T. Titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dengan basa, sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Reaksi antara asam dan basa dapat berupa asam kuat atau lemah dengan basa kuat atau lemah. Titrasi dengan larutan titer asam kuat atau HCl 0,1 N atau H2SO4 0,1 N disebut asidimetri, dan titrasi dengan larutan titer basa kuat atau NaOH 0,1 N biasa disebut alkalimetri. Yang kedua itu titrasi pengendapan. Metode titrasi endapan merupakan analisis volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan endapan. Metode titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah metode
argentometrik. Titrasi pengendapan dengan metode argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar senyawa halogenida atau Cl-, Br-, dan I-, dan senyawa-senyawa lain seperti SCN- yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3. Yang ketiga itu titrasi kompleksometri. Titrasi ini merupakan metode volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan kompleks antara ion logam dengan senyawa pengkompleks atau ligan. Senyawa pengkompleks yang paling umum digunakan dalam volumetrik adalah asam etilendiamin, tetrasetat atau sering disingkat EDTA atau H4Y dalam bentuk garam dinatrium atau Na2H2Y. Yang keempat itu titrasi oksidasi reduksi. Titrasi oksidasi reduksi adalah cara analisis volumetri yang berdasarkan reaksi reduksi oksidasi atau redox. Salah satu ciri reaksi redox adalah terjadinya perubahan bilangan oksidasi atau bilox dari zat-zat yang bereaksi sebelum dan sesudah reaksi. Mungkin cuma itu saya persilakan untuk materi selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Mutia Mursalim dengan akhiran NIM 017. Baik, di sini saya akan membahas sedikit terkait hubungan struktur aktivitas obat-obat antibiotika. Jadi penggolongan atau klasifikasi antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya dia dibagi menjadi 5, yang dimana yang pertama yaitu antibiotika yang menghambat sintesa dinding sel bakteri, contohnya penisilin, cephalosporin, carbapenem, vancomycin, dan bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Terus yang kedua ada antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, dia mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran sel, contohnya polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga ada antibiotik yang menghambat pembentukan DNA dan RNA, contohnya quinolone dan rifampicin. Terus yang keempat ada antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya erythromycin, clindamycin, sinersid, fluoromutilin yang aktif pada ribosom subunit 50S. Ada aminoglikosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin, glycylcycline yang aktif pada ribosom subunit 30S dan linazolid yang aktif baik pada ribosom 50S dan 30S. Terus yang terakhir antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya ada sulfonamida dan trimetoprim. Terus berdasarkan struktur kimianya sendiri, penggolongan antibiotika itu berdasarkan struktur kimianya, dia dibagi menjadi 6 kelompok, yakni antibiotika beta-lactam, aminoglikosida, tetrasiklin, polipeptida, makrolida, lincomycin, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Golongan analgetika. Jadi analgetika merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi sistem rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Nah, penggolongan analgetika berdasarkan mekanisme kerjanya pada tingkat molekul dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, analgetika narkotika, contohnya seperti morfin, metadon, dan lain sebagainya. Kemudian analgetika non-narkotik, contohnya analgetika, antipiretik, dan NSAID. Kemudian mekanisme kerja analgesik, yaitu menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada SSP yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Antipiretik meningkatkan eliminasi panas dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer, dan mobilitas air sehingga terjadi pengeluaran keringat. Kemudian antiradang dengan menghambat biosintesis prostaglandin. Kemudian salah satu contoh yang dapat kita lihat untuk efektivitas dari golongan analgetik ini yaitu pada obat morfin. Morfin dan turnannya, menurut Beckett dan Casey, reseptor turnan morfin mempunyai 3 sisi yang
penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu yang pertama, struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Yang kedua, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Dan yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat datar. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melita Nurslami dengan akhiran NIM 021. Baiklah, di sini materi selanjutnya itu tentang hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekstresi obat. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh melalui cara tertentu, misal melalui oral, parenteral, anal, dan dermal atau cara lainnya, obat akan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selain proses di atas, kemungkinan obat ini akan mengalami modifikasi fisika yang melibatkan bentuk sediaan atau formulasi obat, dan modifikasi kimia yang melibatkan perubahan struktur molekul obat, dan hal ini dapat mempengaruhi respon biologis. Adapun 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat adalah yang pertama ada fase farmaseutik, yang dimana pada fase ini meliputi proses pabrikal, pengaturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke dalam tubuh. Yang kedua ada fase farmakokinetik, yang dimana fase ini meliputi proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi obat atau ADME. Fase ini dapat berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau biasa disebut dengan target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan respon biologis. Yang ketiga ada fase farmakodinamika, yang dimana pada fase ini terjadi interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini juga dapat berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Terus ada cara pemakaian obat melalui oral atau mulut. Sublingual bawah lidah, rektal atau dubur, dan parental tertentu, seperti melalui intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperiotal, yang dapat melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Pada pemberian ini secara parental yang lain, seperti melalui intravena, intraarteri, atau intraspinal, dan intracerebral, tidak melibatkan proses absorpsi. Obat yang langsung masuk ke dalam peradangan darah dan kemudian menuju sisi reseptor atau reseptor site. Cara pemberian yang lainnya adalah seperti secara inhalasi, yang dimana melalui hidung dan secara setempat melalui kulit atau mata. Nah, proses absorpsi ini merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologi obat. Kegagalan atau kehilangannya obat ini selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Mungkin hanya itu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nasreski Amalia dengan akhiran NIM 022. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tadi. Jadi langsung saja, hubungan struktur, sifat kimia, fisika, dengan proses absorpsi obat. Jadi proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat. Kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Absorpsi obat melalui saluran cerna. Nah, pada pemberian secara oral, sebelum obat masuk ke peredaran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, terlebih dahulu harus mengalami proses absorpsi pada saluran cerna.
Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat pada saluran cerna antara lain adalah bentuk sediaan, sifat fisika kimia, cara pemberian, faktor biologis, dan faktor lain-lain. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Saseli Dwi Adi Ananda dengan NIM akhiran 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses distribusi obat. Pada umumnya, distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat fisika kimia obat, dan sifat membran biologis. Setelah masuk ke peredaran sistemik, molekul obat secara serentak didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Melalui proses distribusi ini, molekul obat aktif mencapai jaringan sasaran atau reseptor obat. Proses distribusi dan eliminasi obat berlangsung secara bersamaan, dan pada umumnya proses distribusi obat lebih cepat dibanding proses eliminasi. Kecepatan dan besarnya distribusi obat dalam tubuh bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu sifat fisika kimia obat, terutama kelarutan dalam lemak. Yang pertama, sifat membran biologis. Yang kedua yaitu kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ. Yang ketiga itu ikatan obat dengan sisi kehilangan. Yang keempat itu adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Yang kelima itu massa atau volume jaringan. Jadi baik, yang ingin saya jelaskan di sini terkait struktur membran biologis. Sel kehidupan dikelilingi oleh membran yang berfungsi untuk memelihara keutuhan sel, mengatur pemindahan makanan dan produk yang terbuang, serta mengatur keluar masuknya senyawa dari dan ke sitoplasma. Membran biologis mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penghalang dengan sifat permeabilitas yang khas, yang kedua sebagai tempat untuk reaksi biotransformasi energi. Yang kedua, model membran sel. Struktur membran Dawson dan Uli pada tahun 1935, struktur membran sel terdiri dari dua bagian. Dalam adalah bagian lapisan lemak bimolekul dan bagian luar adalah salah satu lapisan protein yang mengapit lapisan lemak bimolekul. Protein ini bergabung dengan bagian polar lemak melalui kekuatan elektrostatik. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model struktur membran kolesterol pada tahun 1964. Memperjelas model membran biologis Dawson dan Yeli, yaitu daerah polar molekul lemak secara normal berorientasi pada permukaan sel dan diselimuti oleh salah satu lapis protein pada permukaan membran. Kemudian model yang ketiga yaitu model struktur membran Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Disebut model cairan mosaik, di mana struktur membran terdiri dari lemak bimolekul dan protein globular yang tersebar di antara lemak bimolekul tersebut. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadila dengan akhiran NIM 019. Jadi baik, saya akan menjelaskan hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses metabolisme obat. Adapun suatu obat dapat menimbulkan respon biologis dengan melalui dua jalur, yaitu yang pertama obat aktif yang akan bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respon biologis. Yang kedua, praobat setelah masuk ke peredaran darah mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau bioktivasi. Dan secara umum, tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, atau bionaktivasi dan
detoksifikasi, mudah larut dalam air dan kemudian diekresikan dari tubuh. Hasil metabolisme beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Dan ada pula hasil metabolisme obat yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afifata Daeng dengan akhiran NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan struktur, sifat kimia, fisika dengan proses ekskresi obat. Yang pertama, ekskresi obat melalui paru. Obat yang diekskresikan melalui paru, terutama obat yang digunakan secara inhalasi. Sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru adalah koefisien partisi darah atau udara. Yang kedua, ekskresi obat melalui ginjal. Ekskresi obat melalui ginjal melibatkan 3 proses. Yang pertama, penyaringan glomerulus. Yang kedua, absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal. Yang ketiga, ekskresi pengangkutan aktif pada tubulus ginjal. Dan yang ketiga itu ekskresi obat melalui empedu. Obat dengan berat molekul lebih dari 150 dan obat yang telah dimetabolisis menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melewati empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat atau glisin. Di usus bentuk terkonjuga tersebut secara langsung diekskresikan melalui tinja atau dapat mengalami proses hidrolisis oleh enzim atau bakteri usus menjadi senyawa yang bersifat nonpolar sehingga diabsorpsi kembali ke plasma darah, kembali ke hati, dimetabolisis, dikeluarkan lagi melalui empedu menuju ke usus. Demikian seterusnya sehingga merupakan suatu siklus yang dinamakan siklus enterohepatik. Siklus ini menyebabkan masa kerja obat menjadi lebih panjang. Baik, itu materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu saja materi dari kami kelas A pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, yaitu pada sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu ada warna, bau, rasa, kerapatan, titik pidih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Selanjutnya pada sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Suatu materi yang dapat diketahui jika materi tersebut bereaksi dengan materi lainnya. Sifat mudah tidaknya suatu terbakar, contohnya seperti alkohol, spiritus, atau bensin. Yang kedua, kestabilan. Yang ketiga, kereaktifan. Yang keempat, mudah bereaksi dengan basa, membentuk garam. Yang kelima, perkaratan. Dan yang terakhir, tempat yang lembab. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.